Kita semua pasti pernah mengalami fase terburuk dalam hidup. Fase itu yang ngebuat kita terkesan ogah-ogahan dalam menjalani hidup, atau mati segan hidup pun tak mau, iya kan? Kita semua pernah mengalami yang namanya fase berantakan. Gak tahu tujuan hidup, gak tahu mau apa dalam hidup. Dengan keadaan seperti itu, kadang kita ngedumel. Kenapa sih hidup saya gini banget? Kalau udah gini nih, rasanya kita ingin kembali ke masa kecil yang tanpa beban dan tanpa masalah. Yang perlu digarisbawahi, jangan jadikan kejadian buruk di masa lalu mempengaruhi hidup kamu ke depan. Kalau kamu masih terus terngiang dengan ingatan masa lalu, rasanya akan sulit buat kamu lebih leluasa melangkah maju. Terus gimana dong biar kita bisa lepas dari belenggu masa lalu? Jawabannya, kamu hanya perlu menata kembali hidup kamu menjadi lebih terstruktur dan terarah. Caranya? Yuk simak 5 langkah kecil yang bisa kamu terapkan untuk menata hidup kamu kembali. Yang pertama, belajar dari masa lalu. Jangan sampai pengalaman buruk dalam hidup kamu menjadi penghalang untuk kamu. Coba deh kamu perhatikan, pasti ada banyak pelajaran dari masa lalu yang bisa kamu petik untuk memperbaiki hidup kamu hari ini. Hal ini akan sangat membantu kamu untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Yang kedua, tinggalkan kebiasaan buruk. Setiap manusia pasti punya kebiasaan buruk, tapi tanpa kita sadari, kebiasaan buruk itu yang terkadang jadi kendala untuk diri kita sendiri. Mulai sekarang, coba perbaiki kebiasaan buruk kamu, karena ini merupakan hal terpenting untuk mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Kamu bisa coba renungkan kebiasaan buruk apa yang sering kamu lakukan. Kemudian, ubah kebiasaan itu secara bertahap. Gak perlu terburu-buru, kamu bisa memulainya dari hal-hal terkecil lebih dulu. Yang ketiga, berpikir positif. Nah, ini juga merupakan hal penting dalam proses menata diri. Berpikir positif akan membantu kamu untuk fokus pada tujuan hidup, bukan pada kesulitan hidup. Berpikir positif juga merupakan bagian dari afirmasi. Coba deh lakukan afirmasi untuk hal-hal yang baik jika kamu ingin mendapatkan hasil yang baik untuk hidup kamu. Yang keempat, lakukan evaluasi. Kamu harus berbicara dengan diri kamu sendiri. Lakukan evaluasi terhadap hal-hal apa aja sih yang udah dan belum kamu lakuin dalam hidup. Coba kamu pikirin lagi, apa dampak hal-hal tersebut untuk hidup kamu? Evaluasi lagi, apakah selama ini kamu udah berkomitmen dengan janji-janji kamu sendiri? Yang terakhir, bergerak dari zona nyaman. Zona nyaman itu bukan cuma rebahan dan malas-malesan, tapi saat kita melakukan sesuatu berulang kali sebagai rutinitas dan gak pernah ada hasil yang memuaskan. Atau terbiasa melakukan sesuatu yang sama, gak mau ada perubahan, gak mau keluar dari kebiasaan, dan gak berani ambil resiko buat lakuin sesuatu. Kamu harus segera mencari jalan keluarnya. Keluar dari zona nyaman merupakan salah satu cara cepat untuk meningkatkan diri kamu ke fase hidup yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan keluar dari zona nyaman, kamu akan menemukan banyak tantangan. Dengan banyak tantangan nih, nantinya kamu akan banyak berpikir tentang gimana sih cara ngadepin tantangan itu. Dan dengan menghadapi tantangan, kamu akan banyak belajar untuk menjadi manusia yang tangguh dan tahan guncangan. Itu dia tips yang bisa kamu coba terapkan untuk menata kembali hidup kamu. Semoga tips sederhana ini bisa membuka pikiran kamu untuk berbenah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya.
Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.